Assalamualaikum teman-teman semua, terima kasih sudah hadir kembali di channel ini. Sebelum lanjut, jangan lupa tekan like, subscribe, dan tulis bismillah di komentar sebagai bentuk doa agar kita semua diberi kelancaran rezeki. Semoga cerita hari ini. Malam itu aula besar tempat perayaan HUT Gerindra dipenuhi cahaya lampu yang hangat dan elegan. Para kader mengenakan pakaian putih rapi, menciptakan suasana yang bersih dan penuh hikmat. Di tengah keramaian itulah Prabowo Subianto berdiri menyambut para tamu dengan sikap tenang dan berwibawa. Wajahnya terlihat serius namun bersahaja. Sesekali ia tersenyum kepada kader yang menyalami dan menyampaikan ucapan selamat. Malam itu bukan sekadar perayaan ulang tahun partai, melainkan momentum refleksi perjalanan panjang. Lalu suasana berubah ketika Titik Soeharto melangkah memasuki ruangan. Kehadirannya langsung menarik perhatian banyak pasang mata. Ia tampil anggun dalam balutan busana putih, wajahnya memancarkan ketenangan dan kedewasaan. Langkahnya perlahan mendekat, tidak tergesa, tidak pula ragu. Di antara hiruk-pikuk dan sorot kamera, ada ketenangan yang terasa berbeda. Saat mereka akhirnya berhadapan, waktu seolah melambat. Banyak yang menyaksikan momen itu dengan perasaan campur aduk, haru, penasaran, sekaligus kagum. Tangan mereka saling bertemu dalam genggaman hangat. Bukan genggaman yang canggung, melainkan penuh penghormatan. Tatapan mereka berbicara lebih banyak daripada kata-kata. Ada sejarah panjang yang tak mungkin terhapus begitu saja. Malam itu bukan hanya tentang politik. Ia menjadi ruang pertemuan dua insan yang pernah membangun mimpi bersama. Dan di balik senyum yang tampak sederhana, tersimpan kisah cinta yang pernah begitu kuat. Sebuah kisah yang kini hadir kembali, bukan sebagai romansa lama, tetapi sebagai kenangan yang tetap hidup dengan cara yang lebih dewasa. Bertahun-tahun sebelum malam itu, kisah mereka dimulai dalam suasana yang sangat berbeda. Saat itu Prabowo masih seorang perwira muda dengan semangat membara dan cita-cita besar. Ia dikenal disiplin, tegas, dan penuh dedikasi terhadap tugasnya. Hidupnya diwarnai latihan militer dan tanggung jawab berat. Di sisi lain, Titik tumbuh dalam lingkungan keluarga besar yang menjadi pusat perhatian nasional. Namun di balik latar belakangnya, ia tetap dikenal sederhana dan bersahaja. Pertemuan mereka menghadirkan keseimbangan. Ketegasan bertemu kelembutan, ambisi bertemu ketenangan. Hubungan mereka tidak tumbuh dalam gemerlap publik. Ia berkembang perlahan, melalui percakapan panjang dan saling pengertian. Prabowo menemukan ketenangan dalam diri Titik. Sementara Titik melihat kesungguhan dan ketulusan dalam diri Prabowo. Cinta mereka tidak meledak seperti kisah dramatis dalam film. Ia tumbuh perlahan, namun dalam. Dari rasa kagum, berubah menjadi rasa nyaman. Dari nyaman, menjadi rasa saling membutuhkan. Dan pada akhirnya, cinta itu cukup kuat untuk membawa mereka pada ikatan pernikahan. Hari pernikahan mereka menjadi simbol bersatunya dua latar belakang besar. Banyak harapan tertanam dalam momen sakral itu. Janji suci terucap dengan penuh keyakinan. Mereka berjanji berjalan bersama dalam suka dan duka. Sebagai istri seorang prajurit, Titik memahami bahwa hidupnya tak akan selalu mudah. Ia harus siap berbagi suaminya dengan tugas negara. Prabowo pun memahami bahwa ia memikul tanggung jawab sebagai kepala keluarga sekaligus abdi negara. Di tahun-tahun awal pernikahan, mereka menjalani hidup dengan penuh harapan. Ada mimpi yang ingin diwujudkan bersama. Rumah tangga mereka diisi dengan tawa, diskusi panjang, dan rencana masa depan. Mereka belajar menyesuaikan diri dengan peran masing-masing. Cinta menjadi fondasi utama yang menguatkan mereka. Namun hidup tak selalu berjalan sesuai harapan. Dan waktu mulai menghadirkan ujian-ujian yang tak ringan. Perjalanan cinta Prabowo Subianto dan Titik Soeharto tidak selamanya berjalan dalam ketenangan yang lembut seperti masa-masa awal pernikahan mereka. Waktu perlahan membawa perubahan besar, bukan hanya dalam kehidupan pribadi, tetapi juga dalam lanskap bangsa yang saat itu sedang bergerak menuju babak sejarah yang baru. Dinamika politik yang semakin tajam, tekanan publik yang tak pernah surut, serta sorotan media yang terus mengintai membuat kehidupan mereka tidak lagi hanya milik berdua. Setiap langkah, setiap keputusan, bahkan setiap ekspresi, seakan memiliki konsekuensi yang jauh melampaui ruang keluarga.
Sebagai seorang perwira tinggi yang karirnya terus menanjak, Prabowo memikul beban tanggung jawab yang semakin berat. Tugas negara menuntut loyalitas penuh, ketegasan sikap, serta kesiapan menghadapi situasi yang tidak selalu mudah atau populer. Dalam pusaran itu, ia harus tetap berdiri tegak, meski angin kritik dan tekanan datang dari berbagai arah. Di sisi lain, Titik sebagai istri merasakan langsung bagaimana beratnya hidup berdampingan dengan seseorang yang berada di pusat sorotan dan kontroversi. Ia bukan hanya mendampingi sebagai pasangan, tetapi juga sebagai penopang emosional di saat-saat yang penuh ketidakpastian. Perubahan besar yang terjadi di Indonesia pada akhir dekade 1990-an membawa dampak luar biasa bagi banyak pihak, termasuk keluarga mereka. Situasi politik yang memanas, pergolakan sosial, dan perubahan kekuasaan menciptakan gelombang yang begitu kuat. Dalam kondisi seperti itu, ruang privat menjadi semakin sempit. Tekanan bukan hanya datang dari luar, tetapi juga dari perbedaan cara pandang dalam menyikapi keadaan yang kompleks. Ketegangan yang lahir bukanlah karena hilangnya rasa cinta, melainkan karena beban realitas yang begitu berat untuk dipikul bersama. Hari-hari yang dulu dipenuhi rencana dan harapan, perlahan berubah menjadi hari-hari penuh pertimbangan dan kehati-hatian. Percakapan mereka mungkin menjadi lebih serius, lebih dalam, dan kadang lebih sunyi. Ada hal-hal yang tidak lagi sesederhana sebelumnya. Ketika dua pribadi kuat berada dalam situasi ekstrim, perbedaan kecil pun bisa terasa membesar. Namun di balik semua itu, tetap ada usaha untuk saling memahami, meski tidak selalu berhasil menemukan titik temu. Keputusan untuk berpisah bukanlah keputusan yang lahir dalam semalam. Ia melalui proses panjang, pergulatan batin, doa, serta pertimbangan yang matang. Tidak ada pernyataan emosional yang diumbar, tidak ada drama yang dipertontonkan. Keduanya memilih menjaga martabat dan kehormatan masing-masing. Mereka memahami bahwa apapun yang terjadi, sejarah yang pernah mereka bangun bersama tidak bisa dihapus begitu saja. Perpisahan itu tentu menyisakan luka, namun bukan luka yang dipelihara dengan kebencian. Ia lebih seperti lembaran yang ditutup dengan hati-hati, disimpan sebagai bagian dari perjalanan hidup. Cinta yang pernah tumbuh tidak berubah menjadi permusuhan, melainkan bertransformasi menjadi kenangan yang tenang. Mereka memilih melangkah maju dengan cara masing-masing, membawa pelajaran berharga dari perjalanan yang telah dilalui. Dalam diamnya waktu, keduanya membuktikan bahwa kedewasaan adalah tentang menerima kenyataan tanpa harus merendahkan masa lalu. Ujian yang mereka hadapi bukan sekadar ujian cinta, tetapi ujian karakter dan keteguhan hati. Dan justru dalam badai itulah terlihat seberapa kuat seseorang berdiri. Tahun-tahun berlalu setelah perpisahan itu. Waktu berjalan tanpa bisa ditahan, membawa Prabowo Subianto dan Titik Soeharto ke jalur kehidupan yang berbeda, namun tetap berada dalam ruang pengabdian kepada bangsa. Masing-masing membangun peran dan identitasnya sendiri, berdiri sebagai pribadi yang utuh tanpa lagi bergantung pada bayang-bayang masa lalu. Jika dahulu mereka dikenal sebagai pasangan, kini mereka dikenal sebagai dua tokoh dengan kiprah dan pengaruh masing-masing. Prabowo melanjutkan perjuangannya di panggung politik nasional dengan semangat yang tak pernah surut. Ia menghadapi berbagai dinamika, tantangan, dan pertarungan gagasan yang keras. Dalam setiap langkahnya, pengalaman hidup, termasuk kisah cintanya yang pernah diuji badai, membentuknya menjadi sosok yang lebih matang dan berhati-hati. Ia belajar bahwa kekuatan bukan hanya soal ketegasan, tetapi juga tentang kemampuan menerima masa lalu dengan lapang. Titik pun menapaki jalannya sendiri dengan penuh percaya diri. Ia aktif dalam dunia politik, membangun citra sebagai perempuan yang mandiri dan memiliki pendirian. Tidak lagi sekadar dikenal sebagai bagian dari kisah rumah tangga masa lalu, ia berdiri sebagai figur publik dengan kapasitas dan pandangan sendiri. Pengalaman hidup memberinya keteguhan sekaligus kelembutan dalam bersikap. Ketika takdir mempertemukan mereka kembali dalam berbagai acara publik, suasananya berbeda dari masa-masa awal. Tidak ada ketegangan yang terasa. Yang ada justru ketenangan, seperti dua orang yang telah berdamai dengan dirinya masing-masing. Setiap sapaan dan jabat tangan dilakukan dengan wajar, tanpa beban yang berkelahi. Malam Nat Gerindra yang memperlihatkan kebersamaan mereka menjadi simbol paling nyata dari kedewasaan itu.
Di tengah tepuk tangan para kader dan sedotan kamera, mereka berdiri berdampingan tanpa canggung. Senyum yang terukir bukan senyum formal yang kaku, melainkan senyum tulus yang lahir dari penerimaan. Genggaman tangan yang terekam kamera menjadi perbincangan banyak orang. Namun bagi mereka, mungkin itu hanyalah gestur sederhana, sapaan hangat antara dua insan yang pernah berbagi perjalanan panjang. Tidak ada ambisi untuk menghidupkan kembali masa lalu, tidak pula ada upaya menjaga jarak berlebihan. Kedewasaan membuat mereka memahami bahwa sejarah tidak perlu dihindari. Ia bisa dihormati tanpa harus diulang. Cinta yang dulu pernah tumbuh kini menjelma menjadi rasa saling menghargai yang jauh lebih tenang. Di balik keramaian acara, mungkin ada percakapan singkat yang penuh makna. Bukan tentang apa yang telah berlalu, melainkan tentang bagaimana masing-masing menjalani hari ini. Tentang tanggung jawab, tentang keluarga, tentang masa depan bangsa. Pertemuan kembali itu tidak menghadirkan gejolak, melainkan kehangatan yang sederhana. Sebuah pengingat bahwa hubungan manusia tidak selalu berakhir dalam luka yang terbuka. Ia bisa berubah menjadi persahabatan yang matang. Dan malam itu, di antara gemerlap perayaan dan doa-doa yang dipanjatkan, mereka menunjukkan bahwa cinta yang pernah ada tidak harus dilupakan, cukup dihormati, disimpan, dan dikenang dengan hati yang damai. Tengah riuh perayaan dan sorot lampu yang terus berkilau, ada ruang kecil yang terasa hening di antara Prabowo Subianto dan Titik Soeharto. Bukan karena mereka terpisah dari keramaian, tetapi karena ada kedalaman yang tak terlihat oleh banyak orang. Kedekatan mereka malam itu bukan kedekatan fisik semata, melainkan kedekatan emosional yang telah melewati perjalanan panjang dan berliku. Ketika mereka berbincang singkat, mungkin yang terdengar hanyalah percakapan ringan, sapaan, pertanyaan tentang kabar, atau komentar tentang jalannya acara. Namun di balik kalimat-kalimat sederhana itu, tersimpan lapisan makna yang jauh lebih dalam. Hanya mereka yang benar-benar memahami isi di balik setiap jeda dan senyum. Tatapan mata Prabowo tampak tenang, penuh kendali seperti biasa. Namun ada kelembutan yang sesekali muncul, terutama ketika ia mendengarkan Titik berbicara. Sebaliknya, Titik menunjukkan ekspresi hangat yang tak dibuat-buat, senyum tipis yang memancarkan ketulusan dan rasa hormat. Tidak ada sentuhan berlebihan, tidak ada gestur dramatis. Justru dalam kesederhanaan itulah kekuatan momen itu terasa. Mereka berdiri sebagai dua pribadi yang pernah sangat dekat, kini terhubung dalam cara yang berbeda. Bahasa yang mereka gunakan malam itu bukan hanya bahasa lisan, tetapi bahasa hati yang tenang. Bahasa yang lahir dari pengalaman bersama, dari tahun-tahun yang pernah dilewati berdampingan. Mungkin ada kenangan yang melintas sekejap di benak mereka, momen-momen kecil yang tak pernah diketahui publik. Tawa di ruang keluarga, diskusi panjang tentang masa depan, atau doa yang pernah dipanjatkan bersama. Namun tidak ada ekspresi penyesalan yang terlihat. Yang tampak justru penerimaan, seolah mereka telah berdamai sepenuhnya dengan masa lalu. Kedewasaan membuat mereka mampu berdiri dalam satu ruang tanpa harus kembali ke masa silam. Mereka tidak lagi terikat oleh ekspektasi, melainkan oleh penghormatan. Malam itu mengajarkan satu hal yang tak terucap, bahwa cinta yang pernah tumbuh tidak selalu harus kembali untuk menjadi berarti. Ia bisa hidup dalam bentuk yang lebih sunyi, lebih dewasa. Dan dalam diam yang penuh makna itu, mereka membuktikan bahwa hubungan manusia yang paling indah adalah yang mampu bertahan dalam bentuk apapun yang diberikan waktu. Di tengah perayaan yang terus berlangsung, ada sesuatu yang tak terlihat oleh sorot kamera, yaitu kenangan yang mungkin sesekali melintas dalam benak Prabowo Subianto dan Titik Soeharto. Kenangan tidak pernah benar-benar hilang, ia hanya tersimpan rapi di sudut hati, muncul tanpa suara ketika waktu mempertemukan dua insan yang pernah berbagi perjalanan panjang. Mungkin malam itu mengingatkan mereka pada masa-masa awal ketika semuanya masih sederhana. Saat cita-cita terasa begitu besar, dan masa depan tampak terbentang luas tanpa bayangan badai. Ada masa ketika tawa terasa ringan, ketika percakapan dipenuhi harapan dan rencana bersama. Setiap hubungan memiliki cerita yang hanya dipahami oleh dua orang yang menjalaninya. Begitu pula dengan mereka, di balik peran besar sebagai tokoh publik, mereka pernah menjadi dua insan biasa yang belajar memahami satu sama lain. Kenangan tentang kebersamaan bukan hanya tentang peristiwa besar, tetapi juga momen-momen kecil.
Tentang dukungan di saat lelah, tentang tatapan yang memberi kekuatan, tentang keheningan yang justru terasa menenangkan. Namun waktu mengajarkan bahwa kenangan tidak harus dihidupkan kembali untuk dihargai. Ia cukup diakui sebagai bagian dari perjalanan yang membentuk diri. Ketika mereka berdiri berdampingan malam itu, kenangan tersebut mungkin hadir seperti angin sepoi-sepoi, tidak mengguncang, hanya menyentuh lembut. Tidak ada usaha untuk menunjukkan nostalgia berlebihan. Tidak ada pula sikap menjauh yang kaku. Yang ada hanyalah sikap wajar dari dua orang yang telah menerima cerita hidupnya masing-masing. Kedewasaan membuat kenangan tidak lagi menjadi beban. Ia berubah menjadi pelajaran yang memperkaya. Bagi sebagian orang, momen itu mungkin terlihat sederhana. Namun bagi mereka, mungkin ada getaran kecil yang hanya bisa dirasakan dalam diam. Dan di antara riuh tepuk tangan serta doa yang dipanjatkan untuk masa depan, kenangan itu berdiri sebagai saksi bahwa cinta yang pernah ada telah menjadi bagian tak terpisahkan dari perjalanan hidup mereka, tanpa perlu diulang, tanpa perlu disesali. Perayaan itu terus berjalan dengan penuh semangat. Lagu kebangsaan dan mars partai menggema di ruangan, para kader berdiri tegap, dan suasana terasa penuh optimisme. Di tengah atmosfer itu, kebersamaan Prabowo Subianto dan Titik Soeharto menjadi simbol yang jauh melampaui sekadar momen pribadi. Banyak mata memandang mereka bukan hanya sebagai dua individu, tetapi sebagai representasi kedewasaan dalam kehidupan. Tidak semua orang mampu berdiri berdampingan dengan masa lalunya tanpa rasa canggung. Namun malam itu, mereka melakukannya dengan tenang. Kehadiran mereka dalam satu ruang menciptakan pesan yang kuat tanpa harus diucapkan. Bahwa hidup tidak selalu berjalan lurus. Bahwa hubungan bisa berubah bentuk tanpa harus kehilangan nilai. Bagi para kader muda yang menyaksikan, itu menjadi pelajaran tersendiri. Bahwa perbedaan, perpisahan, atau perubahan bukanlah alasan untuk memelihara jarak yang dingin. Prabowo tetap menunjukkan sikap hormat dalam setiap gesturnya. Ia tidak berlebihan, tidak pula menjaga jarak secara kaku. Sikapnya mencerminkan kontrol diri dan penghargaan. Titik pun berdiri dengan percaya diri dan ketenangan yang sama. Ia tidak tampak terbebani oleh sorotan atau tafsir publik. Ia hadir sebagai dirinya sendiri. Malam itu seperti menghadirkan satu panggung kecil tentang bagaimana manusia berdamai dengan sejarahnya. Bukan untuk mengulang cerita lama, tetapi untuk menghormatinya sebagai bagian dari perjalanan. Simbol yang mereka tampilkan bukan simbol romantisme yang berlebihan. Ia adalah simbol penghormatan. Dan dalam simbol itulah tersimpan kekuatan, bahwa cinta yang pernah ada bisa bertransformasi menjadi hubungan yang tetap terhormat dan bermartabat. Acara semakin mendekati puncaknya. Pidato disampaikan, doa dipanjatkan, dan tepuk tangan berkali-kali menggema memenuhi ruangan. Di tengah suasana penuh semangat itu, kehadiran Prabowo Subianto dan Titik Soeharto tetap menjadi titik yang menyita perhatian banyak orang. Namun bagi keduanya, mungkin malam itu bukan hanya tentang sorotan dan simbol. Ia juga menjadi ruang refleksi. Ruang untuk melihat sejauh mana perjalanan hidup telah membawa mereka, dari masa muda yang penuh harapan, menuju kedewasaan yang ditempa oleh pengalaman. Ketika Prabowo berdiri menyampaikan sambutan, suaranya terdengar tegas namun lebih tenang dari tahun-tahun sebelumnya. Ada kematangan dalam setiap kalimat yang diucapkan. Seolah pengalaman hidup telah menyaring banyak emosi, menyisakan kebijaksanaan. Titik menyimak dengan penuh perhatian. Wajahnya menunjukkan ketenangan yang sama. Tidak ada ekspresi berlebihan, hanya sikap hormat terhadap momen yang sedang berlangsung. Malam itu mungkin menghadirkan kesadaran bahwa hidup adalah rangkaian fase. Ada masa membangun bersama, ada masa berjalan sendiri, dan ada masa bertemu kembali dengan cara yang berbeda. Refleksi tidak selalu harus dilakukan dalam kesendirian. Kadang ia hadir di tengah keramaian, justru ketika kenangan dan kenyataan berdiri berdampingan. Bagi publik, malam itu mungkin hanya sebuah acara ulang tahun partai. Namun bagi mereka, mungkin ia adalah pengingat bahwa waktu mampu menyembuhkan, menata ulang perasaan, dan memberi jarak yang sehat. Tidak ada upaya untuk menghidupkan kembali masa lalu. Tidak pula ada penyesalan yang terlihat. Yang ada hanyalah penerimaan yang utuh. Dan di akhir rangkaian acara, ketika tepuk tangan terakhir bergema, malam itu meninggalkan kesan yang tak hanya politis,
tetapi juga personal, sebuah malam yang syarat makna dan refleksi mendalam. Ketika acara perlahan usai dan para tamu mulai meninggalkan ruangan, suasana berubah menjadi lebih tenang. Lampu masih menyala terang, namun hiruk-pikuk mulai mereda. Di tengah sisa-sisa keramaian itu, kebersamaan Prabowo Subianto dan Titik Soeharto meninggalkan jejak emosional yang halus namun kuat. Cinta mereka mungkin tidak lagi berbentuk kebersamaan seperti dulu. Namun bukan berarti ia hilang. Ia berubah menjadi doa diam-diam untuk kebaikan masing-masing. Ada jenis cinta yang tidak perlu diumumkan, tidak perlu diperjuangkan kembali, tetapi tetap hidup dalam bentuk penghormatan. Itulah yang tampak malam itu. Keduanya memilih jalan hidup yang berbeda, namun tetap berada dalam ruang pengabdian kepada bangsa. Mungkin di sanalah titik temu mereka kini, bukan lagi sebagai pasangan, tetapi sebagai dua insan yang pernah berbagi cerita dan kini berbagi komitmen untuk negeri. Cinta yang dewasa tidak menuntut untuk kembali memiliki. Ia cukup hadir sebagai rasa syukur atas apa yang pernah ada. Langkah mereka malam itu mungkin kembali berpisah menuju arah masing-masing. Namun perpisahan itu terasa ringan, tanpa beban. Waktu telah mengubah luka menjadi pelajaran, jarak menjadi ketenangan, dan kenangan menjadi kekuatan. Publik melihat dua tokoh bangsa yang berdiri berdampingan dengan penuh wibawa. Namun di balik itu, ada dua hati yang telah belajar tentang arti kehilangan, penerimaan, dan kedewasaan. Dan pada akhirnya, kisah cinta mereka bukan tentang bagaimana semuanya berakhir, melainkan tentang bagaimana mereka menjaga martabat cerita itu hingga kini. Karena cinta yang sejati tidak selalu diukur dari lamanya kebersamaan, tetapi dari bagaimana ia dikenang dengan hormat dan dilepas